Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amaranahu bittiba'i syar'i asyarifi wal amali biddin wa bainal halala wal harama ala lisani wa rasulil amin. Wa kataba syahadata liman amila bi kitabihil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk menghirup udara segar di muka bumi ini. Dan alhamdulillah, kita juga masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah, kini kita telah memasuki 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Semoga insya Allah amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan maghfirah serta ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang selalu kita bacakan, salawat yang selalu kita lantunkan ini, semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab nanti. Pelaksana ibadah puasa Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah merupakan salah satu bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Sehingga bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang berupa surat yang pertama adalah surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Al-Quran merupakan kitab penyempurna daripada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum dan sesudahnya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai mukjizat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran masyarakat yang memperingati dengan cara berbagai macam cara untuk memperingati turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, mulai dari kegiatan bersama di masjid atau musala, buka puasa bersama, hingga menghatamkan Al-Quran. Semua itu dilakukan dalam rangka menghormati turunnya kalamullah berupa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimah pelaksana ibadah puasa Ramadan, banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran itu sendiri. Apalagi seorang mau membaca dan mengamalkan di bulan Ramadan itu, maka insya Allah pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, kita mengamalkan Al-Quran menjadi pedoman, petunjuk dan rahmat yang bagi manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai manusia ini. Agar manusia berada dalam kebenaran, maka manusia butuh pedoman dan petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Oleh karenanya, manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan agar bisa hidup dengan baik dan nyaman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, "Hadza basyairun linnas wa huda wa rahmatan liqaumin yuqinun." Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jamaah kaum muslimin pelaksana ibadah puasa Ramadan yang berbahagia. Oleh karena itu tradisi kita
dan tradisi kita di Indonesia dan khususnya kita di Maluku Utara. Setiap bulan Ramadan tiba, selesai melaksanakan sholat tarawih, kita melaksanakan tadarusan Al-Quran. Kita mentadaburi Al-Quran. Itu artinya kita mau mendalami Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan Al-Quran. Kemudian yang kedua, keistimewaan Al-Quran itu sendiri adalah menjadi obat bagi manusia. Bahwa dalam waktu tertentu, terkadang manusia itu merasa kurang nyaman dalam hidupnya. Baik secara lahir maupun secara batin. Ketidaknyamanan itu membutuhkan pengobatan sesuai dengan penyakit. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat bagi manusia yang merasa dalam hidupnya mengalami ketidaknyamanan. Allah mengingatkan kita juga di dalam Al-Quran, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jamaah kaum muslimin pelaksana ibadah puasa Ramadan yang berbahagia. Oleh karena itu, kita semua tahu bahwasannya kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran. Karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan puasa, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita lebih meningkatkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Mungkin karena kesibukan kita di luar Ramadan, sampai kita seringkala lupa membaca Al-Quran. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini, dan ini adalah momentum bagi kita umat muslim, umat Islam, mari kita rajin-rajin membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penyelamat bagi kita. Apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga insya Allah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai pengobat rasa sakit hati kita, menjadi Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan dalam berkeluarga. Mungkin inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.